Baik, perkenalkan nama saya Fatra Rangre. Di sini saya akan membahas mengenai penginderaan jauh. Nah, teman-teman, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Kemudian komponen-komponen penginderaan jauh terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama satelit. Nah, satelit adalah alat yang diluncurkan untuk mengitari bumi. Satelit terbagi atas dua, yaitu satelit buatan dan satelit alami. Nah, kemudian komponen yang berikutnya yaitu citra. Citra adalah hasil gambar dari apa yang direkam. Kemudian komponen yang ketiga yaitu wahana. Wahana adalah alat yang membawa satelit untuk melakukan perekaman mengenai suatu objek atau bentuk wahana. Salah satunya adalah satelit, adalah berupa optik yang direkam dalam atau kegiatan untuk memperoleh citra di muka bumi. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah alat perbedaan kualitas kamera. Kemudian komponen yang selanjutnya itu sensor. Sensor adalah objek yang ditangkap oleh kamera. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi adalah tahapan mengidentifikasi dan menafsirkan suatu fenomena. Kemudian materi yang akan kita bahas yaitu pengumpulan data dengan penginderaan jauh. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengumpulan data dengan penginderaan jauh. Nah, pengumpulan data dengan penginderaan jauh itu terbagi atas dua bagian, yaitu penginderaan jauh yang aktif dan penginderaan yang pasif. Penginderaan yang pasif adalah penginderaan yang mengandalkan matahari, sedangkan penginderaan aktif adalah penginderaan yang mengandalkan sensor kamera. Kemudian hasil citra itu terbagi atas dua, yaitu visual dan non visual, atau termal dan radar, dengan tentuan pantulan atau cermin, transmisi, serap, dan backscatter. Dan objek yang biasanya digunakan antara lain darat, lautan, dan udara. Kemudian uap air dapat menyebabkan atau membuat error nilai pixel. Kemudian ada 3 jenis penginderaan jauh apabila dikaji berdasarkan panjang, yaitu yang pertama visible near atau gelombang tampak atau inframerah dekat. Kemudian yang kedua yaitu thermal atau panas, dan yang ketiga yaitu microwave atau gelombang. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai 9 interpretasi citra yang dapat dijangkau oleh citra. Yaitu yang pertama, rona dan warna. Rona dan warna ini menjelaskan mengenai tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Kemudian yang kedua yaitu bentuk. Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi dan kerangka suatu objek. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran yaitu atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Kemudian yang keempat yaitu tekstur.
Tekstur yaitu frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Kemudian yang kelima yaitu pola. Pola adalah tinggi dan bayangan gambar dan dikelompokkan ke dalam tingkat kerumitan tersier. Kemudian yang keenam yaitu bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Kemudian situs. Situs letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi berkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai penginderaan jauh menurut para ahli. Menurut Lillisen dan Kiefer pada tahun 1979 mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah kinerja atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Menurut Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional atau BSNN, penyusunan peta geomorfologi yaitu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, unit atau utama, bentuk asal gunung Merapi dengan kode huruf V atau vulkanik dengan warna merah. Kemudian yang kedua yaitu bentuk asal struktur atau dengan kode S atau struktur dengan warna ungu. Yang selanjutnya yaitu bentuk asal struktur atau S atau dengan kode struktur dengan warna ungu. Kemudian bentuk asal denominasi atau D dengan kode denominasi dengan warna coklat. Kemudian bentuk asal laut atau M dengan kode marin dengan warna biru. Kemudian bentuk asal sungai atau fluvial dengan huruf M dengan kode marin dengan warna biru. Kemudian bentuk asal angin dengan huruf A dengan kode alloy dan warna kuning. Kemudian bentuk yang selanjutnya yaitu bentukan asal karst dengan huruf K dan kode karst dan warna orange. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu bentukan asal glasial dengan huruf G dan kode glasial dengan warna biru terang. Selanjutnya pengertian penginderaan jauh menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Lindgren pada tahun 1985 mengemukakan bahwa penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan di permukaan bumi. Kemudian pengertian penginderaan jauh menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut studi NASA. Pengertian penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek, atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Pengertian penginderaan jauh menurut para ahli yang terakhir yaitu menurut Suyudi dan Subroto pada tahun 2014 mengemukakan bahwa penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Baiklah, itulah yang materi yang dapat saya paparkan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.